Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat keberapa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, orang-orang yang. Alladzina, orang-orang yang. Atainahumul kitaba. Ataina, yang kami datangkan, hum kepada mereka, al-kitaba, al-kitab. Alladzina atainahumul kitab, ya. Ini nanti maknanya sama dengan ahlil kitab. Orang-orang yang kami datangkan kitab kepada mereka, yatlunahu, yatluna, mereka membacakan hu-nya, mereka membacakannya, haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benar bacaannya. Jadi yang bermaknanya itu adalah pertama bunyinya hu, yang kedua hi. Hu ya artinya nya, hi juga artinya apa? Nya. Haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benar bacaannya. Ulaika, mereka itu, yu'minuna bihi, mereka beriman kepadanya. Ada hi lagi. Nah, kapan dibaca hu, kapan dibaca hi? Ya, tinggal mengikuti huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya fathah atau dhammah ya harus dibaca hu. Kalau sebelumnya itu kasrah harus dibaca apa? Hi. Mereka membacakannya dengan sebenar-benar bacaannya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Wa may yakfur, waman, dan barang siapa,
Kenapa man dibaca barang siapa, Pak? Kenapa diartikan barang siapa? Karena ada huruf terakhir dari kalimat yakfur yang berharokat sukun. Maka man diartikan barang siapa. Wa may yakfur, dan barang siapa yang ingkar, bihi dengannya, apa Pak? Nah, nanti dalam penjelasannya kalimat hi yang ada ini yang dimaksud adalah Alkitab. Jadi nanti begini, Alkitab itu adalah isim, betul bukan? Betul ya, isim. Karena ada alif lam. Dia mufrad. Kenapa mufrad? Karena tidak ada tandanya jamak. Muzakkar. Kenapa disebut muzakkar? Karena tidak ada tak marbutoh. Berarti kalimat Alkitabah isim mufrad mudzakkar. Maka domir yang saya kotakin ini ya, itu juga domir isim mufrad mudzakkar. Ya, domir hu atau kata ganti hu itu adalah isim mufrad mudzakkar, sama. Maka kata ganti dengan yang digantikan harus sama. Wa may yakfur, dan barang siapa yakfur yang kafir atau yang ingkar bihi kepadanya, faulaika humul khosirun, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Saya ulangi, alladzina, orang-orang yang atainahumul kitabah, yang kami datangkan Alkitab pada mereka, yatlunahu, mereka membacakannya, haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benar bacaannya. Ulaika, mereka itu, yu'minuna bihi, merekalah yang beriman kepadanya. Wa may yakfur, dan barang siapa yang ingkar bihi kepadanya, faulaika, maka mereka itu, hum, mereka, al khosiruna, adalah orang-orang yang merugi. Ada di antara para ahli kitab, ya, orang-orang Bani Israel itu yang menyampaikan ayat-ayat itu ya dengan sebenarnya. Ada. Dan mereka itulah orang ahli kitab yang sebenarnya. Yang dirubah-rubah ada tidak? Ada. Namanya bukan nabi, Pak. Ya, kecuali para nabi. Kalau nabi pasti akan disampaikan dengan sebenar-benarnya. Nah, karena bukan nabi atau memang dari mulai zaman Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu kan 500 tahun kan tidak ada nabi. Ya, karena mereka bukan nabi, ada di antara mereka yang ingkar, yang tidak disampaikan dan dirubah misalnya, macam-macam lah. Nah, ini mengingatkan kembali bahwa orang-orang yang benar-benar menyampaikan Alkitab dengan sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang beriman. Ulangi lagi ya Pak, bareng-bareng ya. Ngikutin ya. Alladzina atainahumul kitabah, orang-orang yang kami berikan Alkitab pada mereka, yatlunahu, mereka membacakannya, haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benar bacaannya, ulaika, mereka itu yu'minuna bihi, mereka beriman kepadanya. Wa may yakfur, dan barang siapa yang ingkar bihi, dengannya, faulaika, maka mereka itu humul khosirun,
mereka adalah orang-orang yang merugi. Coba diulang langsung terjemahnya. Orang-orang yang kami datangkan Alkitab pada mereka, mereka membacakannya dengan sebenar-benar bacaannya. Mereka itu yang beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Udhkuru apa artinya? Ingatlah. Ni'matiyah akan nikmatku ditambahi aku. Karena ada ya-nya, nikmatiyah itu nikmati. Allati an'amtu, allati yang an'amtu yang aku berikan alaikum atas kalian. Wa anni dan sesungguhnya aku faddaltukum aku telah melebihkan pada kalian alal alamina atas semesta alam. Ulangi. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, udhkuru, ingatlah kalian. Ni'mati akan nikmatku, allati yang an'amtu, aku berikan nikmat alaikum atas kalian, wa anni dan sesungguhnya aku faddaltukum aku telah melebihkan kalian alal alamina atas semesta alam. Coba sekali lagi langsung terjemahnya. Ini udah sering Pak. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang aku berikan atas kalian dan sesungguhnya aku telah melebihkan kalian atas semesta alam, atas semesta alam. Wattaqu yauman. Oh iya. Wa anni faddaltukum alal alamin, aku lebihkan kalian atas semesta alam. Jadi Bani Israel ini diberikan kelebihan oleh Allah. Di antaranya mayoritas nabi dari golongan siapa Pak? Bani Israel. Itu enggak diberikan kepada umat yang lain. Mayoritas kitab kan ada 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. 3 kepada siapa? Bani Israel. Dari 124.000 nabi dan rasul, itu mayoritas Bani Israel. Coba Bani Israel itu dari mulai zamannya siapa? Dari mulai zamannya Nabi Yakub ya. Yakub sampai Nabi Isa. Berapa ribu nabi aja. Gitu. Artinya dari sisi Allah mempercayakan seorang nabi atau rasul itu sudah Allah berikan kepada Bani Israel. Tapi diberikan kepercayaan seperti itu belum tentu umatnya atau Bani Israelnya itu terus kemudian mereka yang lebih apa Pak? Lebih beriman dan lebih bertakwa belum tentu. Gitu. Malah justru nanti dipertanyakan. Kalian yang berani membunuh Nabi siapa? Ya Bani Israel. Gitu. Yang berani mengusir Nabi dari kampung halamannya siapa? Ya Bani Israel. Yang berani ngejar-ngejar ngusir Nabi Isa siapa? Ya Bani Israel. Itu artinya dari kelebihan-kelebihan itu, tapi justru mereka sendirilah yang mengingkari kelebihan-kelebihan itu. Maka disebutkan wa anni faddaltukum alal alamin. Aku sudah lebihkan kalian atas alamin, atas semesta
Al-alamin itu maksudnya ya makhluk-makhluk yang lain atau manusia yang lain. Jadi kalau kaitannya tentang Alkitab, mayoritas diberikan kepada Bani Israel. Tentang Nabi dan Rasul, Bani Israel. Gitu. Makanya tanah Israel itu menjadi tanah yang istimewa karena di sekitarnya banyak lahir dan dikuburkan para nabi, para rasul. Ya, tapi bukan negara Israel ya Pak. Ya, tanah Israel itu ya Palestina dan sekitarnya. Ya, termasuk Mesir dan sebagainya. Artinya Bani Israel itu menjadi umat yang istimewa. Kenapa dibilang istimewa? Ya karena mayoritas dari nabi dan rasul itu dari mereka. Nah, ini sudah pernah ini ya Pak. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Wattaqu dan takutlah. Ini dulu di ayat berapa ini Pak? 1, 2, 3. Ada satu lagi sebelumnya dulu. Di pertemuan ke 8 apa berapa? Ada ya Pak? Iya kan? Ayat berapa Pak? Bukan. Ayat 38 apa 39 apa 40? 40 coba. Ada enggak? Iya 40 kan? Berapa? Oh iya 48. Sama enggak? Sama kan? Nah, coba diterjemahkan. Wattaqu dan takutlah kalian yauman hari la tajzi nafsun yang seseorang tidak bisa membalas an nafsin dari seseorang yang lain say'an sedikit pun wala yuqbalu bareng-bareng. Wattaqu dan takutlah kalian yauman pada hari. Pastinya bukan hari biasa. Ya, nanti penafsirannya yauman itu yaumul kiamat. Hari kiamat. La tajzi yang tidak bisa membalas. Siapa nafsun seseorang? An nafsin dari seseorang yang lain. Takutlah kalian pada suatu hari yang seseorang tidak bisa membalas atas seseorang yang lain. Syai'an sedikit pun. Wala yuqbalu minha adlun dan tebusan tidak bisa diterima darinya. Wala tangfa'uha syafa'atun dan syafaat tidak bermanfaat baginya. Wala hum yungsorun dan mereka tidak akan diberi pertolongan. Takutlah kalian pada suatu hari yang hari itu adalah seseorang tidak bisa membalas pada orang lain. Tebusan sudah tidak bisa diterima lagi darinya, syafaat tidak bermanfaat lagi baginya, dan mereka tidak akan ditolong, tidak akan diberi pertolongan. Maksudnya tahu ya Pak ini Pak? Jadi pada hari kiamat itu, apa yang sedang dibanggakan oleh manusia di dunia ini nanti tidak bermanfaat lagi. Apa yang dibanggakan oleh manusia di dunia ini? Pertama, seseorang merasa masih bisa menolong dan ditolong. Ya. Anak kecil, ya,
anak kecil, tidak akan merasa pusing nanti makan apa. Karena sudah apa Pak? Ya sudah dipikirin sama orang tuanya. Gitu. Nah, orang tuanya nggak akan pusing apabila dia masih merasa, oh saya masih punya saudara, saya masih punya tetangga, saya masih punya tetangga punya warung yang bisa diutangi misalnya. Nggak pusing. Sama halnya kalau kita di dompet ada duit sama nggak ada duit. Di ATM ada duit sama nggak ada duit. Beda rasanya ya Pak ya. Misalnya pergi naik motor atau bawa mobil, tahu-tahu nggak bawa dompet. Ya Pak ya, beda rasanya ya. Bawa dompet sama nggak bawa dompet itu beda rasanya. Ya, bawa HP pulsanya nyagerin wifi. Nyari wifi kemana-mana nggak ketemu-ketemu. Beda rasanya beda Pak. Gitu. Nah akhirnya ya dia tidak merasa ada yang bisa menolong karena nggak ada yang kenal misalnya. Bingung nggak Pak? Bingung. Nah, wala yuqbalu minha adlun, itu baru di dunia itu. Dan tebusan tidak akan diterima darinya. Duit sudah nggak ada gunanya lagi. Nggak bisa buat beli, nggak bisa buat tukeran, nggak bisa. Kayak kita di tengah-tengah tol itu Pak, tengah-tengah tol macet total, nggak bawa bekal, ya kan? Kita bawa duit banyak. Nggak manfaat itu duitnya. Mau beli nggak ada yang jual. Beli minuman nggak ada yang jual. Lapar dah. Nah, selama masih ada yang dibanggakan berupa tebusan, ya orang akan merasa tenang. Wala tangfa'uha syafa'atun, dan pertolongan sudah tidak bermanfaat lagi. Artinya kita sudah tidak bisa mendapatkan pertolongan dari orang-orang terdekat kita. Wala hum yungsorun, dan kita tidak akan mendapatkan pertolongan dari orang jauh kita. Artinya dalam kondisi benar-benar nafsun an nafsin, nafsi. Ya. Jadi dalam kondisi yang memang benar-benar membawa dirinya, membawa apa yang dibawa dari dunia itu. Nah itu kapan itu? Yauman. Yauman itu yang dimaksud adalah hari kiamat. Ya diulangi langsung terjemahnya. Dan takutlah kalian pada suatu hari yang seseorang tidak bisa membalas dari seseorang yang lain, syai'an sedikit pun. Dan tidak akan diterima darinya tebusan, boleh dibalik, tebusan tidak akan diterima darinya, dan syafaat tidak akan bermanfaat baginya, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu, ini sudah bercerita tentang Nabi Ibrahim. Wa idzibtala, dan ketika menguji. Dan ketika apa? Menguji. Siapa yang diuji? Ibrahim, yang menguji siapa? Rabbuhu, Tuhannya. Jadi urutan penerjemahannya itu kata Rabbuhu mendahului kata Ibrahim. Ketika Tuhannya menguji Ibrahim bikalimatin, dengan kalimat-kalimat. Fa'atammahunna, maka atamma, dia telah menyempurnakan hunna, mereka. Mereka itu kalimat-kalimat itu. Lalu dia menyempurnakan kalimat-kalimat itu. Yang dimaksud kalimat apa Pak? Apa yang dimaksud kalimat apa? Hah? Kalimat yang dimaksud di sini adalah syariat. Ya, syariat. Ya, firman Allah itu bagian daripada syariat itu. Jadi, ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa ajaran agama,
Fa'atammahunna, lalu dia menyempurnakan ajaran itu. Qala, dengan cara apa Allah menyempurnakan? Qala, dia berkata. Yang berkata siapa? Allah. Inni ja'iluka linnasi imama. Kosakata baru bunyinya imama, imam. Qala, dia berkata, ini sesungguhnya aku ja'iluka, yang menjadikan kamu linnasi, bagi manusia, imaman, sebagai imam. Ini menandakan kalau Nabi Ibrahim diangkat menjadi apa? Nabi, diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul. Ini ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku yang menjadikan kamu, hai Ibrahim. Jadi aku ini yang dimaksud adalah Robbu, K-nya yang itu Ibrahim. Sesungguhnya aku yang menjadikanmu imam bagi manusia. Qala, dia berkata. Yang berkata siapa? Ibrahim. Ibrahim jawab. Wa min dzurriyyati, dan dari dzurriyyahku. Dzurriyyah apa? Keturunan. Wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku. Maksudnya apa, Pak? Jadikanlah keturunanku itu menjadi siapa? Imam. Imam yang dimaksud apa? Ya pemimpin, ya para nabi atau rasul. Jadi Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar keturunannya juga diangkat menjadi pemimpin, diangkat menjadi nabi. Makanya dzurriyyah-dzurriyyahnya Nabi Ibrahim ini nanti mayoritas menjadi nabi, menjadi rasul. Sampai-sampai Nabi Ibrahim itu disebut sebagai Abul Anbiya wal Mursalin. Bapaknya para nabi, para rasul. Punya anak dua-duanya jadi apa? Jadi nabi. Terus nanti Ishak punya anak. Ya, mayoritas juga menjadi nabi. Nanti keturunan-keturunannya mayoritas menjadi nabi, menjadi rasul. Qala la yanalu ahdi. Allah berfirman, la yanalu, tidak akan sampai, ahdi, janjiku. Maksudnya janjiku tidak akan sampai, ad-dolimina, kepada orang-orang dolim. Kepada orang-orang dolim. Diulangi lagi. Wa idibtala Ibrahima rabbuhu, dan ketika Tuhannya menguji Nabi Ibrahim bi kalimatin, dengan beberapa kalimat, fa'atammahunna, lalu atau maka dia telah menyempurnakannya. Qala, dia berfirman, ini sesungguhnya aku ja'iluka, yang menjadikan kamu linnasi, bagi manusia, imaman, sebagai imam, sebagai pemimpin. Qala, dia berkata. Yang berkata siapa? Ibrahim. Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku. Qala, Allah menjawab, la yanalu ahdidz dzalimin, janjiku tidak akan sampai kepada orang-orang yang dolim. Makanya Allah sudah menjanjikan kepada Nabi Ibrahim bahwa keturunannya selama mereka tidak dolim kepada Allah akan diangkat menjadi nabi. Makanya nanti Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub, Nabi Yusuf, itu jadi nabi. Ya, nanti Nabi Yusuf punya anak, nanti sampai ketemu Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, sampai ketemu Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, itu keturunannya Nabi Ibrahim. Ya, nah nanti Nabi Ibrahim juga punya anak namanya Nabi Ismail. Nah Nabi Ismail ini nanti keturunannya tidak menjadi nabi, tidak menjadi rasul, tetapi justru Nabi Muhammad justru dari keturunan yaitu Ismail.
Jadi Ismail itu lahir di mana, Pak? Ismail lahir di Mekah, lahirnya di Mekah. Tapi namanya masih nama Israel. Ismail itu kan Ismail. Itu kan nama Palestina lah ya, nama. Ya kayak misalnya ada orang dari Jawa pindah ke Jakarta, punya anak. Namanya tetap ada unsur Jawanya. Iya, misalnya Suyono. Ya kan? Iya. Jadi kalau keyakinan orang Yahudi Nasrani memang yang disembelih itu bukan Ismail, tapi Ishak. Ya itu dia, ya. Kalau kita kan mempercayai Al-Quran, di Al-Quran kan ada kan, di Al-Quran ada bahwa Nabi Ibrahim lah yang akan menyembelih anaknya. Ternyata anaknya namanya Ismail, bukan Ishak. Gitu. Karena memang Ismail ini di Makkah. Makkah ini nantinya yang akan dijadikan tempat Nabi yang terakhir. Namanya siapa? Namanya Nabi Muhammad. Nah, termasuk yang membangun Ka'bah. Yang membangun Ka'bah siapa? Ya Ibrahim beserta Ismail. Ini buktinya ini. Wa id ja'alna, dan ketika. Iya. Jadi yang dimaksud dengan kalimat-kalimat, kalau kita lihat di penafsirannya, kalimat-kalimat itu apa? Ajaran-ajaran yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Di antaranya tentang haji, di antaranya tentang sholat, ada sholat, terus tentang membersihkan wajah, memotong kuku, khitan. Iya, kalimatnya dengan kata ujian. Sama halnya dengan orang-orang Bani Israel yang mengatakan bahwa syariat itu dibilang perjanjian. Ya Pak ya. Nah ujian yang dimaksud karena balaya, ujian itu ya siapa yang lulus ujian justru malah akan diangkat derajatnya. Jadi menguji yang dimaksud ya diberi apa? Diberi beban syariat. Ya, diberikan beban syariat. Berupa apa? Ya berupa yang tadi itu, misalnya kaitannya tentang khitan. Ya ini syariat Nabi Ibrahim. Ya. Diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah, diperintahkan oleh Allah untuk sujud menghadap ke Ka'bah. Nah, itu semuanya adalah syariat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Ya, dalam hal penyebutannya disebut sebagai ujian atau ibtala. Nah, nanti ketika menjelaskan tentang syariat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, bahasanya bukan ujian lagi, tapi perjanjian. Ya, bahkan disebutkan lagi, udhkuru nikmati, ingatlah kalian akan nikmatku. Maksudnya apa, Pak? Iya, ingatlah kalian akan nikmatku. Nikmat kan yang dimaksud di situ bukan nikmat makanan, terus seneng-seneng tamasya, bukan kan? Nikmat yang dimaksud apa? Justru malah yang dimaksud nikmat adalah agama. Syariat, kembali lagi ke syariat. Nah, diistilahkan dengan kata apa? Nikmat. Itu. Kayak tadi tuh, udhkuru nikmatiyallati an'amtu tadi tuh. Hei Bani Israel, ingatlah kalian akan nikmatku. Ya kan? Nikmat itu apa? Ajaran agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul.
Makanya ada kalimat siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Maksudnya apa, Pak? Para nabi, para rasul. Gitu. Jangan diartikan nikmat, waduh, makanan ini nikmat sekali. Bukan itu, bukan. Nikmat yang dimaksud adalah siratal anbiya wal mursalin, jalannya para nabi, para rasul. Gitu. Nah, ini istilah saja ya Pak ya, istilah. Kalau sini menggunakan kata ibtala, ujian. Wa ij'alnal baita, dan ketika kami jadikan al-baita, baitullah. Kalau ada kalimat al-bait di dalam Al-Quran, maka yang dimaksud adalah Ka'bah. Misalnya ada kalimat falya'budu rabba hadzal bait. Falya'budu, maka hendaklah mereka menyembah Rabba hadzal bait, Tuhan yang telah menciptakan rumah ini. Rumah ini yang dimaksud apa? Yaitu Ka'bah. Ketika kami jadikan al-baita, Ka'bah, Baitullah. Jadikan apa? Masa batal linnas, sebagai tempat berkumpulnya manusia. Wa amnan, dan tempat yang aman. Siapapun yang datang ke Baitullah akan merasa apa Pak? Aman. Ya, akan merasa aman. Ketika kami jadikan Baitullah sebagai tempat berkumpul bagi manusia, wa amnan, dan tempat yang aman. Wattakhidu, dan jadikanlah mim maqami Ibrahim, dari makom Ibrahim. Apa makom Ibrahim itu? Makom Ibrahim. Makom apa? Tempat berdiri. Ya, koma, berdiri. Makomun, tempat berdiri. Dalam bahasa Indonesia ada kalimat makam. Ya, padahal di sana pada nggak berdiri itu. Ya Pak ya. Tiduran malah. Oh, kalau berdiri udah takut Pak. Gitu. Kalau kuburan apa bahasa Arabnya? Bukan makam Pak. Ya, makbaroh. Iya, bahasa Arabnya makbaroh. Tempat orang dikubur. Baki nama. Iya, kayak makam Sogol, makam Kamdowo, makam. Kalau sana namanya makam apa? Baki, Bakoa. Wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makom Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim itu, musollan, sebagai tempat sholat. Musolla artinya apa Pak? Tempat sholat. Musolla, kalau masjid. Pak, masjid, tempat sujud. Kalau masjid, tempat sujud. Kalau musolla, tempat sholat. Kenapa Pak? Iya, masjid artinya secara bahasa tempat sujud. Kalau musola secara bahasa tempat sholat. Ya. Iya. Hah? Ya. Dalam bahasa Indonesia sujud. Kalau sujud belum tentu sholat. Ya maksudnya sholat musolanya nggak harus dimaknai sholat. Nah ini udah dijadikan istilah dalam rumah ibadah kita namanya masjid bukan musola. Nah ternyata kalimat masjid itu lebih luas daripada sholat. Ya kan, kalau sujud diartikan tunduk patuh, ya tempat
orang yang tunduk, tempat orang yang patuh kepada Allah, tempat orang yang mengikuti aturan, kan masjid. Dan ternyata masjid sudah di dalam Al-Quran sudah ada, namanya Masajidallah, masjid-masjidnya Allah. Jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Makanya ada orang sholat di dekat makom Ibrahim. Artinya terus kemudian kalimat itu diartikan bahwa yang disebut sebagai makom Ibrahim itu yang mana? Ya kalau tempatnya yang ada apa namanya? Yang ada tempatnya itu Pak, yang di depan Ka'bah itu. Ya. Nah, sedangkan yang dimaksud musola ini adalah tempat tawaf. Tempat apa Pak? Tempat tawaf. Tempat tawaf. Matof itu loh, tempat tawaf itu adalah maqamu Ibrahim. Itu. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila. Wa ahidna dan kami berjanji ila Ibrahim kepada siapa? Kepada Ibrahim wa Ismaila dan kepada Ismail. Berjanji untuk apa? Antohiro, untuk mensucikan. Karena ada alifnya, maka yang dimaksud 2 orang. Agar 2 orang tadi mensucikan baiti, rumahku. Nah, kami berjanji maksudnya apa Pak? Wa ahidna ila Ibrahim, kami berjanji kepada Ibrahim. Yang dimaksud apa? Berjanji yang dimaksud apa? Memerintah, kami memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail agar mereka berdua tohiro, mensucikan baiti, rumahku, baitullahku. Untuk siapa? Suci untuk siapa? Lit-ta'ifin, untuk orang-orang yang tawaf. Kalau Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya dengan tawaf. Masjidil Haram itu Pak. Jadi tawaf itu tidak hanya untuk yang umroh. Ya kan ada tawaf sunnah. Tawaf yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak umroh, tidak haji. Tapi kenapa dia tawaf? Karena masuk ke dalam masjid. Kalau nggak mampu tawaf ya baru tahiyatul masjid. Gitu. Makanya dulu masih ada orang tawaf tapi nggak pakai baju ihram. Sekarang udah nggak boleh. Yang mau tawaf harus pakai baju apa? Baju ihram. Kalau dikatakan afdal mana, tetap afdal tawaf. Ya, tawaf itu kan bentuk penghormatan kepada Masjidil Haram. Tawaf. Gitu. Kalau tidak Masjidil Haram berarti dengan tahiyatul masjid. Kalau Bapak ke sini nih, masuk masjid, kan biasanya tidak langsung duduk kan? Itu apa? Sholat. Nah, sholat tahiyatul masjid sebagai pengganti tawaf ketika kita tidak di mana? Tidak di Baitullah. Gitu. Sebetulnya kalau dalam fikihnya sih asal duduknya tidak duduk untuk kemaksiatan, asal duduknya duduk, enggak apa-apa. Yang penting tidak ada aktivitas lain ya sebelum kita sholat. Itu kan kenapa adanya tahiyatul masjid, karena supaya ketika orang masuk ke dalam masjid itu yang paling diutamakan adalah untuk beribadah, bukan untuk yang lain. Ya tawaf tetap, aturan tawaf tetap 7 kali. Gitu. Makanya ketika kita sampai masuk ke Masjidil Haram, ya kita tawaf. Namanya tawaf sunnah. Ya. Oh, iya. Kuat ya. Ya 7 tetap. Namanya tawaf tetap 7. Lumayan itu. Lumayan itu. Iya. Nah, nanti pakai motor listrik tuh.
Antahira baiti, untuk mensucikan baiti, baitullahku, rumahku. Lit-taifina, bagi orang-orang yang tawaf. Ya tawaf maksudnya ya tawaf umroh atau tawaf haji atau tawaf sunnah. Wal akifina, dan orang-orang yang akifin, iktikaf. Orang-orang yang berada di dalam masjid. Warruka'is sujud, dan orang-orang yang rukuk as-sujudi, lagi bersujud. Maksudnya agar kesucian Baitullah itu dijamin. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah untuk menjamin kesucian Masjidil Haram. Berarti boleh dikatakan ini Pak, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini orang yang pertama kali menjadi merbot masjid. Iya kan? Siapa itu? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena Nabi Ibrahim dan Ismail yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kesucian. Nah, yang menjaga kesucian namanya marbot. Dalam bahasa Arabnya marbutun. Ya, orang yang hatinya itu terpaku terhadap sesuatu. Maksudnya terpaku terhadap kesucian masjid. Antahira baitiya lit-taifina wal akifina warruka'is sujud. Agar rumahku itu menjadi rumah yang suci bagi orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk lagi sujud. Ulangi. Wa idja'alna, dan ketika kami menjadikan al-baita, rumahku, masabatan linnas, sebagai tempat berkumpulnya manusia, wa amna, dan tempat yang aman, watakhidu, dan jadikanlah mim maqami Ibrahim, dari maqam Ibrahim, musollan, sebagai tempat sholat, wa ahidna, dan kami telah berjanji, ila Ibrahim, kepada Ibrahim, wa Ismail, dan Ismail, antahira, agar mereka berdua membersihkan, mensucikan baiti, rumahku, lit-taifina, bagi orang-orang yang tawaf, wal akifina, orang-orang yang i'tikaf, warruka'is sujud, dan orang-orang yang rukuk lagi bersujud. Coba diulang dari awal ya. Dari 1, 2, 1, langsung terjemahnya bareng-bareng ya Pak. Yuk bareng-bareng biar enggak disuruh satu-satu, ayo bareng-bareng aja. Orang-orang yang kami datangkan Alkitab pada mereka, mereka membacakannya dengan sebenar-benar bacaannya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa yang kafir atau ingkar kepadanya, faulaika, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang aku berikan atas kalian, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kalian atas semesta alam. Lanjut. Dan takutlah kalian pada suatu hari yang seseorang tidak bisa membalas an-nafsin dari seseorang yang lain syai'an sedikit pun, dan tidak akan diterima darinya tebusan, atau boleh dibalik, dan tebusan tidak akan diterima darinya, dan syafaat tidak akan bermanfaat baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Lanjut. Dan ketika Tuhannya menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat, lalu dia menyempurnakannya. Dia berkata, sesungguhnya aku yang menjadikanmu imam untuk manusia. Dia berkata, dan dari keturunanku. Dia berfirman, janjiku tidak akan sampai kepada orang-orang yang zalim. Dan ketika kami jadikan
Baitullah atau rumah sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Dan kami berjanji kepada Ibrahim dan Ismail agar mereka mensucikan rumahku untuk orang-orang yang tawaf, i'tikaf, dan rukuk lagi sujud. Sampai ayat 125. Alhamdulillah. Nanti insya Allah ayat 26 kita lanjutkan di lain waktu. Ini sudah pertemuan ke 19 ya? Di buku 19 ya? 19 berarti minggu depan pertemuan 20 kita bagi 2 lagi. Itu kurang lebih 3 kali lagi. Insya Allah. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilal ma'ab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di lain waktu dengan kondisi sehat wal afiat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat solat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?